Jumpa lagi di podcast DPRD Kota Yogyakarta dengan pembahasan Pilkada Kota Yogyakarta, penyelenggaraan baik itu dukungan DPRD Kota Yogyakarta, baik itu anggaran maupun pengawasan yang ada saat ini. 12 Agustus 2024, kita di periodisasi 2024-2029, adanya periodisasi Dewan Terpilih baru. Nah, tentunya sangat berpengaruh dengan konstelasi pilkada ke depan, karena indikator pilkada Kota Yogyakarta itu pasti dihitung dari jumlah kursi partai politik yang ada di DPRD Kota Yogyakarta. Tentunya pilkada serentak ini sangat dilihat dari waktu sangat pendek, panjang, tergantung dari sisi mana melihat waktu tersebut. Nah, di periode 2024-2029 akhirnya ini hari kedua kalau tidak salah kampanye terbuka sudah boleh digelar oleh pasangan-pasangan calon di wilayah Kota Yogyakarta, dan tidak hanya di Kota Yogyakarta, tentunya di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan pilkada serentak. Nah, ini saya mau bertanya ke Mas Sofyan nih terkait persiapan dan tentunya pengawasan. Pertama pengawasan dulu, karena kita pakai dua baju yang berbeda nih ya Mas ya. DPRD sebagai wakil rakyat dan petugas partai. Korea katanya ya. Iya, Korea. Oke. Mas Sofyan bisa menjelaskan kalau tidak salah sudah 2 hari ya kita boleh berkampanye atau kampanye terbuka nih pilkada serentak. Nah, ini dari segi pengawasan dan tugas partai kira-kira selaras seperti apa nih, Mas Sofyan bisa menyampaikan ke teman-teman podcast DPRD Kota Yogyakarta? Ya, jadi pengawasannya tentunya yang kita awasi secara umum ini ya pelaksanaan pilkada itu sendiri, Mbak Dian. Tetapi secara kelembagaan memang kita mengawasi pelaksanaan dari lembaga-lembaga yang memang sudah kita berikan amanah untuk menyelenggarakan pilkada ini, yaitu KPUD sendiri dan Bawaslu. Nah, kita sudah disuguhkan dengan berbagai macam aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama menjadi rujukan kita dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada. Nah, tentunya tinggal apakah pelaksanaan itu sesuai dengan koridor-koridor yang sudah kita sepakati bersama itu. Itu saja pengawasan, dan tentunya dalam hal penganggaran Mas Maroto ya, kita juga seperti itu. Nah, secara umum kita ingin bahwa kita juga ingin secara umum kita akan melihat lembaga dewan ini melihat bahwa pelaksanaan pilkada itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan gembira. Namanya pesta demokrasi. Ini pesta demokrasi, jangan banyak tekanan himpitan, apalagi teman-teman mohon maaf Bawaslu jangan kemudian textbook mohon maaf ini kita melihat ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Ini pesta demokrasi, pesta rakyat, monggo diberikan kesempatan. Kita paham kok dari ini, kita kalau bicara partai-partai, nih partai-partai juga paham dengan aturan main ya. Tidak kemudian kita kan juga pengen dapat sanksi dari masyarakat. Kalau kita melanggar pasti kita dapat sanksi dari masyarakat. Tidak hanya sekedar sanksi yang dari Bawaslu, dari KPU seperti itu. Jadi itu Mbak. Jadi sekali lagi kami yang ada di Dewan ini bersama teman-teman tentunya akan melakukan pengawasan, tetapi kemudian kita juga melihat bahwa pemilu ini, pilkada ini pemilu yang gembira mengembirakan, kemudian kita tidak serta-merta mengawasi dengan kita melihat harus dari politik riang gembira katanya. Kata Mas Marmoto, ya betul. Dari segi pengawasan sudah dibahas terkait lembaga-lembaga yang sudah diberikan amanah hibah ya, sumbernya APBD. Nah, Mas Maroto bisa menjelaskan terkait netralitas ASN. Nah, karena ini pilkada yang nantinya calon pemenang akan menjadi pemimpin di pemerintahan daerah, di mana itu adalah kepala daerah yang ranger nanti tim eksekutif yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta. Melihat dari sisi ASN netral itu seperti apa, Mas? Berbicara pilkada tentunya kita tidak ansih melihat sesuatunya itu pada saat proses kampanyenya.
jauh sebelum itu kan juga kita harus melihat prosesnya. Iya. Kalau kita berbicara netralitas ASN, kita dari lembaga dewan bentuk support yang bisa kita berikan di samping untuk pembiayaan pemilu kada itu sendiri. Iya. Contoh kemarin di mana? KPU? Kesbang. Oh, Kesbang. Di Kesbang kita dorong juga untuk melakukan Sosialisasi. satu kegiatan sosialisasi tentang pemilu kada damai. Oh, yang iya. itu leading sektornya ada di Kesbangpol. Kesbangpol. Waktu itu diselenggarakan di Embung Giwangan, kalau Iya. tidak salah. Kenapa kami mendorong itu? Ya salah satunya kami ingin menunjukkan bahwa ASN memang betul-betul bersikap netral. Iya. Pada saat mengundang itu ya faktanya semua partai politik juga diundang. Diundang. Sampai pada tingkatan Kemantren pun kita juga mendorong itu untuk melakukan sosialisasi pemilu kada damai. Oke. Kegiatan-kegiatan seperti itu hendaknya dilakukan oleh teman-teman yang ada di ASN. Iya. Memang secara regulasi ya ASN memang harus netral, Iya. nggak boleh dukung mendukung, memang tidak boleh. Sehingga kami melihat teman-teman ASN ini dalam menyikapi pilkada konteksnya untuk netralitas cukup bagus, Iya. cukup bagus. Faktanya beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat yang itu dilaksanakan pada durasi waktu antara tanggal 25 Betul. sampai nanti terselenggaranya pemilu kada, Iya. kami berharap cawe-cawe Iya. ASN tidak ada. Tidak ada di situ. Nek bisa yo nggak usah menghadiri acara-acara itu. Apapun undangannya ya. Apapun undangannya. Dan tidak boleh mengundang acara di pemerintahan kota oleh pasangan calon. Tidak boleh Kalau mau menghadirkan. diundang acara itu, Ya. semua pasangan calon diundang. Diundang. Artinya lebih netral ya. Lebih netral, harusnya Oke. begitu. Nah, sampai saat ini kami belum melihat praktek-praktek kecenderungan ASN itu berpihak ke paslon mana, itu kami sama sekali belum melihat Oke. itu, sehingga bisa saya simpulkan bahwa clear Ya. persoalan pribadi, Ya. pribadi loh, atas Iya. nama pribadi bukan atas nama ASN, Ya. mereka juga punya hak pilih, Betul. Ya, tetapi betul. kan itu besok dipilih, Ya. Iya. bukan betul. pada saat seperti Kampanye. ini mereka ikut Ikut berkampanye. kampanye. Tidak. Siap. Kira-kira itu saja. Ya, artinya sobat podcast DPRD Kota Yogyakarta, sebenarnya teman-teman yang hadir di sini, yaitu para wakil rakyat yang ada di DPRD dan juga kader partai, juga sebenarnya sudah saling mengawasi, saling mengawasi di konstelasi pilkada serentak ini, supaya nantinya ya tadi 11 prinsip ya, Iya. jujur adil dengan anggaran yang cukup signifikan, 43 miliar, 45 ya Bang? 9 nggak salah Oh apa iya, ya? oke. Ya sekitar itu. Sekitar itu kan itu bukan angka Kecil. yang sedikit, bukan angka yang kecil. Artinya ya pilkada serentak ini yang nantinya ada di Kota Yogyakarta, prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dan netralitas ASN dan lain sebagainya itu jauh harus terminimalisir, Iya. bahkan tidak ada. Karena di Kota Yogyakarta kita mengetahui ada 3 kandidat pasangan calon yang sangat beragam ya. Ya harapannya pilihan yang kurang lebih masa kampanye ada berapa ya, Mas? 2 ya? bulan. Hanya 2 bulan Nggak atau Dua bulan. nyampe. Efektifnya nggak nyampe. efektifnya Ya, berapa? kurang lebih lah. Kurang lebih ya? Tanggal 25 sampai tanggal 24. Ya, 2 bulan lah. kurang lebih. 23 tuh. 23 November. Masa tenang hari. Oh, gitu ya. November. Iya, 23 artinya ya. 1,5 bulan lah ya. Cukup singkat, 45 hari efektifnya. cukup singkat tapi tidak singkat, Iya. cukup lelah tapi tidak lelah. Ya, kalau dijalani ya lelah, lelah Iya, nggak Mas? Iya. Sebagai kader partai, setiap malam turun Iya, itu karena memang bagian dari tugas, bukan hanya sekedar tugas, Iya. bagian dari tanggung jawab atau iya apa? kehidupan Kak Musa ya. Kehidupan. Itu bagian ya politik itu Siap. ya bagian dari kami Kewajiban. politik itu, sehingga itu memang fine-fine saja. Oke, Mau menikmati 2 lah bulan. ya. Iya. Karena jadi- memang tujuannya untuk nantinya terbaik untuk masyarakat. Iya, semua sudah kita persiapkan, mau durasinya 2 bulan, mau 1 bulan, kita sudah persiapkan sampai Oke. di akhir itu nanti Ya. semuanya sudah kita perhitungkan Iya. semuanya. Jadi tetap fine, mau Tetap 2 fine. bulan,
mau 1 bulan sudah semuanya biasa sudah kita, ya. sudah 14 Februari 2024 kita dicoblos, baru 12 Agustus dilantik aja fine kok ya, menunggu 6 bulan. Dan sekarang masih seperti ini aja fine. Fine Ya, oke. Enggak, ada beberapa memang hal dinamika di pilkada ini perbedaannya memang karena kondisi pilkada serentak ini bersamaan di tahun politik 2024. Tentunya kalau dibilang mengaruh atau tidak pengaruh, ya pasti pengaruh lah. Karena memang secara dinamika di dalam internal DPRD pun pasti ada beberapa hal, kebijakan-kebijakan yang memang saat ini teman-teman selaku kader partai politik baru pada konsen di pilkada ini ya pastinya. Nah, harapannya nanti bisa dijelaskan juga Mas Marwoto di sini terkait kondisi DPRD, apakah saat ini yang saya sedikit menyinggung ya, karena saat ini kita juga masih belum definitif. Tentunya kebijakan-kebijakan tetap harus jalan. Pilkada jalan, kedewanan jalan, kader partai politik juga jalan. Sepakat ya. Dengan adanya beberapa hal dinamika ini, kalau di lembaga DPRD untuk masa periodisasi pimpinan definitif belum terbentuk ini, kira-kira gagasan ke depan seperti kita anggota DPRD itu usulannya seperti apa, Pak? Di luar pilkada. Di luar pilkada, tapi nanti ada hubungannya juga pasti. Kalau secara aturan ya memang kalau pimpinan definitif itu belum ada, ya otomatis lembaga dewan itu belum bisa melaksanakan tiga fungsi, dua fungsi, budgeting sama legislasi itu belum bisa. Yang bisa baru dalam konteks pengawasan. Makanya pengawasan ini masih bisa berjalan ya. Pengawasan terhadap ini pilkada masih bisa berjalan. Ya tentunya pimpinan dewan sementara sekarang ini yang ada itu hanya bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan, mengawal kegiatan, memproses kegiatan terkait pembentukan fraksi dulu. Habis itu setelah pimpinan definitif ada, baru pembentukan alat kelengkapan. Sesudah alat kelengkapan terbentuk, baru bisa menjalankan fungsinya secara utuh. Nah, konteks pilkada kalau dihubungkan dengan situasi DPRD sekarang, ya sekali lagi yang bisa hanya pada konteks pengawasan. Oke. Dengan waktu yang kejar-kejaran ya. Di samping itu juga kita diberikan rambu-rambu proses tahapan penganggaran nih, proses pembahasan anggaran 25. APBD 25, APBD 2025 yang saat ini sudah ada di dokumen ini sudah terkirim di DPRD Kota Yogyakarta per 5 September. Nah, ini bolanya sudah di tempat kita semua nih. RAPBD 2025 yang menunggu waktu karena batasnya 28 November setiap tahunnya atau di akhir November. Nah, berkejaran pilkada jalan, pembahasan anggaran jalan, tapi dengan kondisi seperti ini ya nanti kita pastinya akan butuh masukan para teman-teman kader atau DPRD Kota Yogyakarta, anggota, karena secara legitimasi anggota DPRD kita sudah dilantik ya. Nah, itu juga menjadi PR besar. Apakah nanti akan kalau dihubung-hubungkan ya sebenarnya tidak boleh dihubung-hubungkan urusan pilkada dengan urusan DPRD. Nah, harapannya itu tetap berjalan dengan signifikan dan seimbang supaya nantinya juga kembali lagi masyarakat Kota Yogyakarta tidak dirugikan. Nah, banyak hal yang tadi sudah dibahas terkait beberapa hal, yaitu pilkada maupun internal di DPRD. Mungkin karena ini sudah bergeser ke ujung pembahasan, mungkin closing statement yang terbaik nih kondisi seperti ini, seperti pilkada serentak di Kota Yogyakarta, apa nih kiat-kiat yang bisa disampaikan Mas Sofyan dan Mas Marwoto? Monggo Mas Sofyan yang dulu terkait pilkada Kota Yogyakarta. Terima kasih Mbak Dian. Jadi saya ingin menyampaikan terkait dengan bahwa agenda pilkada sudah berjalan sesuai dengan tata laksana yang sudah kita lihat bersama. Nah, tapi kemudian satu hal lagi, ini kan sudah disinggung oleh Mbak Dian, bahwa jangan sampai agenda pilkada ini kemudian menyedot energi sehingga kemudian agenda
kedewanan, agenda kedewanan yang memang harus menjadi tugas kewajiban kita ini nanti malah terkesampingkan. Karena itu saya berharap dan mengajak kepada teman-teman agar supaya agenda kedewanan bisa berjalan dengan baik, tidak mengganggu kegiatan kegiatan Pilkada ini tidak akan mengganggu agenda kedewanan kita. Gitu ya? Iya, memang harus. Jadi karena memang tugas kita, sehingga tadi sampaikan Mas Marwoto, kita berharap untuk pimpinan definitifnya segera terbentuk, segera definitif, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Alkap, kita bisa melanjutkan ke agenda-agenda dewanan yang lain. Seperti itu, Mbak. Oke, siap. Mungkin dari Mas Marwoto, closing statement yang motivasi atau harapan terkait Pilkada Kota Yogyakarta yang nantinya linear dengan DPRD Kota Yogyakarta. DPRD Kota Yogyakarta berkaitan dengan pemilu kada ini ya harus bisa berkolaborasi bersama dengan KPU maupun Bawaslu untuk memastikan kelancaran daripada proses pemilu kada itu sendiri. DPRD Kota Yogyakarta juga bisa berperan aktif dalam rangka mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal pilkada sesuai dengan hak dan kewajiban masyarakat. DPRD Kota Yogyakarta juga harus ikut berperan serta aktif mengawasi pelaksanaan dari sisi anggaran yang ada di KPU maupun di Bawaslu. Terakhir, saya ingin menekankan kepada publik begitu, siapapun yang nantinya dipilih, dikehendaki oleh masyarakat untuk menjadi kepala daerah, ya itulah yang terbaik yang harus kita terima. Kita dukung. Ya kedewasaan kita kembali tentang kedewasaan berpolitik kita di lembaga dewan. Setelah nanti itu terpilih, lembaga dewan punya tugas baru yang harus bisa memastikan apa yang menjadi visi misi yang itu nanti tertuang di dalam RPJMD itu bisa terselesaikan atau bisa memang diwujudkan selama rentang waktu 5 tahun kepala daerah dan wakil kepala daerah memimpin Kota Yogyakarta. Sehingga apapun itu, pesan saya kepada masyarakat, siapapun yang terpilih harus kita dukung bersama. Itu saja Matur Suwun. Iya, terima kasih Mas Sofyan, Mas Marwoto terkait hal yang tadi kita bahas, banyak hal karena memang secara politik, lembaga politik juga kita sebagai kader partai dan juga wakil rakyat di DPRD pasti mau nggak mau, suka tidak suka harus memisahkan tanggung jawab masing-masing terkait tupoksi ya. Nah harapannya pembahasan podcast terkait pilkada serentak di wilayah Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta juga benar-benar dinikmati karena ini pesta demokrasi ya, namanya pesta demokrasi harus riang gembira. Nah ke depan juga kita menghimbau dan berharap seluruh warga yang sudah berhak mencoblos ya, itu jangan golput ya, harus nyoblos sesuai dengan pilihannya. Tentunya yang tadi disampaikan Pak Mas Marwoto adalah siapapun yang menang, siapapun pilihan dan itu menang, kita harus dukung sebagai kepala daerah yang nantinya 2025 ya, kalau tidak salah 2025 sampai 2030. Berarti sampai 2030 itu adalah kepala daerah yang akan memimpin Kota Yogyakarta. Demikian podcast yang kita bahas pada siang hari ini. Terima kasih Mas Sofyan, Mas Marwoto yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol santai pada siang hari ini. Harapannya nanti akan berjumpa kembali di podcast DPRD dengan pembahasan atau topik yang menarik. Saya undur diri, Diana Vitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.